Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari manakah kita dapat mengukur kualitas sebuah barang? Misalnya Bapak Ibu hendak membeli sebuah barang, dari mana sih kita kok bisa mengatakan bahwa barang A itu berkualitas, barang B kurang berkualitas, atau barang C tidak berkualitas? Saudara, tentu ini bukan satu persoalan yang sulit buat kita. Karena untuk ini kita punya dua ukuran. Yang pertama kita lihat dulu mereknya. Mereknya apa? Perusahaan mana yang memproduksi barang ini? Kalau mereknya itu jelas-jelas menjamin kualitas, booming di pasaran, maka kita akan segera mengatakan merek dagang menjamin kualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalipun ukuran ini sangat relatif menurut saya, tetapi seringkali dijadikan ukuran juga dalam kita menentukan kualitas barang tersebut, yaitu masalah harganya. Harga barang itu berapa? Kalau harga barang itu mahal, kita bisa katakan ada kualitas. Ya, karena ada harga, ada rupa. Tapi kalau barang itu murah, kita mungkin ragu. Karena barang harga murah, itu terkesan identik dengan murahan. Oleh karena itu siap-siap kalau dengan dana yang sedikit, dengan harga yang murah, kita pun akan menjumpai kualitas yang rendah. Itu cara kita dalam mengukur kualitas. Sekarang yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu semua adalah bagaimana dengan damai sejahtera milik Tuhan? Apakah damai sejahtera dalam Kristus jika diibaratkan sebagai barang adalah barang yang berkualitas? Saya ingin membagikan kepada saudara satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apakah damai sejahtera Kristus itu berkualitas? Saya percaya tidak ada satupun orang Kristen di dunia ini yang mengatakan tidak berkualitas. Semua pasti akan mengatakan damai Kristus itu bahkan melebihi kualitas-kualitas dalam dunia ini. Lalu saya boleh tanya kembali kepada saudara, apa ukurannya? Kita pun akan mengatakan, karena yang pasti yang pertama, damai sejahtera itu dari surga, dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Oke, amin. Saya boleh katakan demikian. Yang kedua, karena damai sejahtera Kristus itu bukan cuma datang dari surga, tapi Kristus pun mengupayakannya. Harga yang termahal adalah dengan darahnya di atas kayu salib. Amin. Kedua, saya mau katakan buat saudara. Cuma persoalannya begini, apakah itu yang menjadi alat ukurnya? Jika ternyata alat ukurnya sama dengan alat ukur dari dunia ini, maka pada waktunya tidak akan ada bedanya damai sejahtera Kristus dengan damai sejahtera di dalam dunia ini. Yang instan, yang cepat, yang mudah. Tapi ketika kita menjumpai banyak masalah, damai sejahtera Kristus tak ada nilainya dalam hidup kita. Bukankah itu yang sekarang dijumpai dalam kehidupan orang percaya? Di gereja bisa mengatakan amin, haleluya. Seolah-olah semua itu menunjukkan bahwa dunia ini itu tidak ada gunanya selain daripada Tuhan untuk aku. Tapi coba lihat bagaimana realita kehidupan dalam dunia, dalam hidup sehari-hari. Manakah yang dicari? Damai sejahtera Kristus atau damai sejahtera dari dunia ini? Saudaraku, sebetulnya ada satu yang kurang kalau kita bicara soal damai sejahtera
dari Kristus Yesus. Bahwa damai sejahtera itu tidak pernah berdiri sendiri. Damai sejahtera Kristus itu selalu bersinergi dengan apa yang disebut dengan effort kehidupan kita. Sikap kita juga menentukan bagaimana damai sejahtera itu bernilai, berkualitas dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingin ilustrasikan saja untuk mempermudah pikiran kita. Saudara, saya mempunyai secangkir kopi. Kopi sebelum diseduh yang kemudian bisa dinikmati, itu dalam bentuk bubuk kopi. Apakah bisa dikonsumsi? Tentu tidak, saudara. Kopi ini baru bisa dikonsumsi ketika kita mencampurkannya dengan air panas. Ketika sudah diseduh, dan ketika biji kopi ini larut dengan air panas itu, maka perhatikan, baunya kian harum, dan kopi ini bisa dinikmati oleh siapapun. Saudaraku, saya ingin mengilustrasikannya itu begini. Manusia pada awalnya itu seperti biji kopi. Dia harum. Kejadian mengatakan kita diciptakan sungguh amat baik. Kita berbau harum berharga di mata Tuhan. Tapi apakah cukup begitu? Apakah cukup dengan keadaan kita? Tidak. Damai sejahtera Allah itu seperti air panas yang disatukan dengan kopi, bersinergi bersama-sama, mematangkan kopi bubuk ini, dan bukan sekedar tercium harumnya, tapi mampu dinikmati oleh banyak orang. Saudaraku, damai sejahtera Kristus itu tak seperti barang-barang dalam dunia ini. Tuhan katakan tidak seperti dunia ini berikan. Damai sejahtera Kristus itu harus kita rasakan, bukan sekedar kita nikmati. Kita mesti berproses bersama-sama dalam panas, dalam getir masalah kehidupan. Mengikut Kristus, bukan menjadi penikmat damai sejahtera, tapi pejuang damai sejahtera. Itulah yang menjadikan damai sejahtera itu berkualitas dalam hidup kita. Hidup memang sulit, tapi lihatlah dalam kesulitan, ada cara Tuhan untuk membuat kita bisa merasakan akan kualitas damai sejahtera Allah yang Dia berikan buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Seharum kopi ini, demikianlah cinta-Mu buat kami. Engkau yang selalu memberikan hidup ini berharga. Sekalipun panas dan getir kehidupan, yang menjadikan kami sering tak tahan menghadapi masalah. Tapi kami bersyukur, dalam setiap pasang surut kehidupan, ada Tuhan yang menjadikan damai sejahtera itu sungguh bernilai. Ajar kami ketika kami menghadapi banyak masalah, untuk percaya bahwa disitulah damai sejahtera Allah tengah diupayakan, sungguh nyata dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami sebagai kopi-kopi yang berbau harum di dalam Tuhan, supaya dimanapun kami ada, orang boleh merasakan betapa indahnya hidup bersama Tuhan. Istirahatkan kami malam ini Tuhan, agar esok kami bangun, boleh memancarkan sinar cinta-Mu, menyebabkan hidup ini dengan banyak wangi yang Tuhan sudah sediakan melalui kami buat dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam lelap dan cinta-Mu, kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.
Amin.